Shalom saudara-saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada, dan Amasiha Adonai, Yesua Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberkati dimanapun Anda berada bersama saya pada saat ini akan memberitahukan kembali, akan melanjutkan kembali berita Sion yang berhubungan dengan arti nama pribadi Bapa Pencipta kita, dan juga Kohen Kadol atau Imam Besar, Imam Agung kita yang ada di sisi kanan YHWH di surga. Dengan demikian, saya harap untuk Anda dapat mengikutinya, dan di sini saya menguraikannya, saya memberitahukannya sesuai dengan apa yang Roh Kudus bukakan dalam bentuk bahasa panggilan, dalam panggilan nama dalam bahasa Ibrani, Yahudi Misran atau Yahudi Timur, Yahudi Hitam dan di Timur dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani hitam yang tersembunyi di dalam bahasa-bahasa Ibrani dalam kuno, dalam bahasa-bahasa suku Me di Papua, di suku Me di Papua Tengah, Kepulauan Papua, yang adalah juga satu rumpun dari bahasa-bahasa Ibrani. Baik, dengan demikian kita terlebih dahulu berdoa dulu. Bapa yang mulia, di dalam nama-Mu yang agung dan mulia, Kohen Kadol, yakni Imam Besar, Imam kami yang ada di surga, yang adalah Alfa dan Omega, yang kami sembah, haleluya, dan yang kami hormati. Pada saat ini kami juga kembali untuk mengharumkan nama-Mu. Oh haleluya Bapa, di dalam nama Yesua Hamasiah Adonai. Dengan demikian kami mengundang Roh-Mu yang kudus terus bekerja beracara di tengah kami, menuntun kami untuk menyampaikan berita ini, sehingga semakin hari semakin orang asli Papua itu semakin sadar mengenal jati diri bahwa mereka adalah kaum Yahudi Misran, kaum Yahudi Misran yang Tuhan sembunyikan di negeri ini secara genetik, dan sedang dibukakan di akhir zaman ini, sehingga dengan demikian mereka mulai sadar dan untuk kembali bertobat dan menuntut Engkau kembali yang akan datang ke bumi lewat pintu gerbang timur, Golden Gate. Dengan demikian Bapa, mari Roh Kudus memimpin kami dari awal akhir. Haleluya. Amin. Iya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Di sini saya akan meneruskan menyampaikan apa yang Tuhan bukakan sama kita. Dengan demikian saya baca dulu firman Tuhan, beberapa firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pembukaan rahasia nama YHWH Pencipta kita, dan juga nama Juru Selamat kita dalam bahasa Ibrani kuno dari kaum Yahudi Misran, Yahudi Hitam yang ada di timur, yang ada di Papua, dalam bahasa-bahasa dulu Ibrani kuno. Yang pertama Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Lukas 23 19 sampai dengan 43. Seorang dari penjahat di gantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Masiah? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepadanya, kepada Yahweh, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesuha, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka kata Yesuha kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Kita lihat lagi di kisah para Rasul. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa YHWH telah membuat Masiah yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Masiah. Yesuha yang kamu salibkan itu, Kohen yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Masiah. Haleluya. Kita lihat lagi di 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. 2 Korintus 2. Sebab bagi Yahweh kami adalah bau yang harum dari Masiah di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagian terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan bau yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Haleluya. Kita lihat lagi di Wahyu 1 ayat 7. Ingatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, ini di sini saudara-saudara terkasih, ini beberapa dasar yang menjadi bahan untuk kita renungkan. Ya, jadi di situ kita di sini saya uraikan tentang yang inti dari atau yang tema dari apa yang mau disampaikan ini adalah satu itu pengakuan dosa yang benar, terus setelah itu pengakuan iman yang benar. Yang ketiga itu tahap ketiga adalah terjadi penghapusan dosa oleh darah Yesuha, dan selanjutnya diselamatkan. Jadi temanya itu adalah ini perkataan penyamun di sebelah kanan dan penyamun di sebelah kiri, dan arti nama mereka dan arti nama daripada Kohei yang telah lama tersembunyi dan yang sedang dibukakan
pada akhir-akhir ini. Sehingga itu saya akan sampaikan dalam kesaksian rema pembukaan firman Tuhan dan juga dengan firman Tuhan itu sendiri. Baik, sebagai pengantar saya memberitahukan bahwa sebelum masuk ke inti daripada ini, sebagai pengantar bahwa seperti saya sudah uraikan di saya punya tanya lalu bahwa ada dua suku di Papua dari sejak Tuhan beritahukan, yaitu suku orang-orang Ibrani dan orang-orang Israel secara genetik yang disembunyikan di Papua hingga hari ini. Dan ada bahasa, terutama juga bahasa Sukume, itu ada 3, yaitu bahasa Bunani yang diajarkan oleh Tuhan di Taman Eden, yang bercampur dengan bahasa Ibrani asli, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa Meh, yang di dalamnya juga ada bahasa Ibrani, di dalamnya juga ada bahasa Israel. Yang ketiga itu ada bahasa Mapia. Bahasa Mapia itu adalah bahasa Mapia, artinya bahasa segala bangsa. Jadi itu Bapak sudah memberitahukan kami dalam Sukume itu ada 3 jenis bahasa. Yang sekarang saya menguraikan tentang panggilan Ogatame dalam bahasa-bahasa dulu yang ada dan terpelihara di Yerusalem sana, maupun juga oleh agama-agama Yahudi di sana, maupun juga agama-agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi di sana, dan memelihara bahkan juga yang terutama juga nama Yesuha yang dipelihara hingga hari ini di pedalaman Kaimana di daerah orang Sukume dalam agama-agama dan bahasa-bahasa dulu Ibrani kuno. Ya, baik, kita masuk. Yang pertama itu adalah itu YHWH. YHWH itu nama pribadi Bapak di surga. Jadi Bapak bilang di surga itu, Bapak bilang sebenarnya nama awal itu orang Ibrani memanggilnya itu ilahi. Jadi Ibrani itu artinya anak-anak ilahi. Ilahi. Ya itu yang pertama Tuhan bukakan. Yang kedua itu nama YHWH itu Bapak perkenalkan kepada Musa, dan itu dipanggil dalam disapa oleh bahasa dulu oleh bahasa Ibrani. Jadi Musa memanggilnya kembali Eye Asir Eye Asir Eye Asir Eye. Nah, jadi Bapa yang ilahi yang menciptakan orang Yahudi itu disebut ya, dan mereka menyembahnya, itu disebut dengan YHWH. Ya, macam orang Sukume yang menciptakan bernama Ugatame. Macam itu. Namun Ugatame itu hanya kata pencipta. Jadi nama di dalam rahasia itu belum orang menyebutnya dalam agama Bunani, belum menyebutnya karena nama itu terlalu kudus, orang kudus yang bisa memanggilnya. Ya, di bagian ini saya tidak uraikan. Kita masuk lagi arti YHWH. Ini artinya itu lihat paku, lihat tangan. Jadi bahasa Ibrani-nya hey wow hey yot. Hey wow hey yot. Ya. Hey wow hey yot. Kalau di bawah ini pei odai, pengakuan pei odai. Pei itu bahasa Ibrani, bahasa odai itu bahasa Me. Pengakuan dosa, pengakuan iman, disucikan oleh darah anak domba dan diselamatkan oleh Kohei, itu imam besar, imam agung. Kohei Gadol, imam besar kita, imam agung kita, yang telah menjadi korban darah anak domba untuk menghapus dosa umat manusia. Ya,
Jadi hei itu lihat, wow itu paku atau faf. Yei atau ya yei itu lihat, yot itu tangan, benai tangan. Haleluya. Jadi ini nama YHWH itu, nama itu diambil oleh anaknya yang bernama Yehoshua Amasiha Adonai, diambil oleh anaknya. Jadi itu darahnya atau sifatnya atau darahnya YHWH yang menyelamatkan. Jadi sifatnya atau darahnya itu ada di kepada anaknya, yaitu Yehoshua Amasiha Adonai. Ya, kohei, koh itu adalah kohen yang artinya imam, kadol itu imam besar, gadol, sedangkan yei itu adalah nama YHWH. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasiah Adonai. Nah, lalu kalau kita artikan sekarang, umpamanya saya marga TKG. Nah, terus bapak saya marga TKG. Jadi saya tidak bisa ganti saya punya marga yang dari TKG ini. Dari bapak ini tidak bisa saya ganti marga di tengah. Tidak bisa. Itu sangat tidak bisa. Darah TKG tetap TKG. Nah, jadi sama dengan itu. Jadi kalau YHWH, anaknya itu tetap ada Yehoshua atau Yehoshua. Ada darah di dalamnya, karena darah Yahweh, YHWH dan darah Yehoshua itu satu, dan itu darah yang suci, darah yang kudus, yang disiapkan untuk penghapusan dosa umat manusia, penyucian dosa umat manusia, untuk berita keselamatan yang dicari oleh bangsa-bangsa dari generasi ke generasi, ke zaman mula dari Adam dan Hawa jatuh, orang Ibrani yang lain jatuh dengan Adam dan jatuh, sampai kepada Yesua datang dan mati di atas kayu salib, sampai kepada kita sekarang, dan sampai Yesua datang kedua kali ke bumi. Nah, itu hanya ada satu perkara. Ada satu perkara di kita kepada kita manusia. Ini inti, saya sudah mulai masuk ke inti, saudara-saudara. Inti adalah semua agama-agama itu akan dilebur, dan semua buatan agama manusia itu akan dilebur. Semua denominasi gereja itu akan dilebur oleh 21 seri hukuman Tuhan. Nanti akan muncul yang hanya ada dua saja. Akan muncul itu ada dua, yaitu gereja Tuhan Tubuh Amasiah. Gereja Tuhan Tubuh Amasiah. Nah, dari gereja Tuhan Tubuh Amasiah ini, nah, semua akan memandang kepada kohei atau kohei, imam besar, imam agung. Kohen, kadol, imam besar. Yei, lihat tangan, lihat paku. Hei, YHWH. Ini YHWH. Jadi kohei, ini kohei, ya, kohei, koha, koya, kaya, itu artinya selamat. Jadi imam yang menyelamatkan kita. Jadi imam yang menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Ya, namanya Yehoshua atau Mos Iha atau Metsil. Ya, itu nama-nama. Ya,
nama-nama dan dalam bahasa-bahasa Ibrani, tetapi intinya adalah itu Kohei itu berhubungan imam besar, Kohei Kadol. Kohen Kadol itu, Gadol itu imam besar, imam agung kita. Siapa imam besar, imam agung yang diselamatkan manusia itu? Bukan Melkisedek. Itu Melkisedek khusus untuk imam orang Ibrani di Taman Eden. Bukan Harun. Harun dan anak-anak itu imam perjanjian lama bagi orang-orang Israel. Nanti diganti dengan suku Lewi. Bukan mereka lagi. Nah, tetapi yang muncul ini adalah ya yang adalah alfa dan omega itu adalah Kohen, Kohei, Gadol, Kohei. Nah, itu imam besar, imam agung kita. Itu imam besar, imam agung yang nanti mati di atas kayu salib. Begitu dia mati di atas kayu salib, haleluya. Nanti waktu dia mati di atas kayu salib itu, semua mata tertuju, semua dari sini mata tertuju. Semua segala manusia dari segala bangsa, yang orang-orang yang pernah hidup dari Adam sampai sebelum Yesua mati di atas kayu salib, maupun juga orang-orang yang setelah Yesua peristiwa di atas kayu salib sampai generasi kita waktu Yesua datang kedua kali itu, semua harus mata tertuju kepada Yesua. Semua mata akan melihat. Lihat paku, lihat tangan. Semua mata akan melihat. Selalu mereka melihat. Setelah mereka lihat, baru nanti mereka renungkan. Setelah mereka merenungkan, lalu mereka berbicara. Pei. Ini pei. Pei atau odai. Pei itu artinya mulut. Mulut itu berbicara. Pamannya kalau Yahweh berbicara atau Yesua berbicara, Yehosua berbicara itu namanya firman Tuhan. Mulut Yehosua berbicara atau mulut Yahweh berbicara. Kita manusia juga berbicara setelah melihat dia. Setelah melihat peristiwa itu, peristiwa keselamatan yang besar itu yang pernah terjadi itu. Ya, di Kayagaikotu pernah terjadi di Kayagaikotu. Sekarang yang orang pertama yang masuk surga dengan orang pertama yang masuk neraka itu ini ada dua. Kita lihat di sini ada dua. Yang penyamunnya sebelah kanan ini disebut Ani. Sedangkan penamun yang di sebelah kiri disebut Beto. Penamun yang di sebelah kanan ini disebut Ani. Penamun yang di sebelah kanan ini Beto. Nah, sekarang kita lihat peristiwa. Setelah mereka lihat paku, lihat tangan, apa tanggapan daripada kedua penyamun ini? Orang pertama yang di atas kayu salib sama-sama, lalu mereka memandang kepada Kohen Gadol, imam besar kita, imam agung. Di surga sampai hari ini dia ada sedang menampung doa-doa kita. Seluruh doa orang benar di seluruh dunia, di atas meja kerja Yeshua Amasya Adonai sedang kerja, sedang menampung doa-doa. Nah, jadi waktu peristiwa dia melakukan peristiwa keselamatan bagi bangsa-bangsa, kita lihat yang dari yang penyamun yang dari Beto itu dia keluarkan kata-kata seperti ini. Jadi Beto dia keluarkan kata-kata itu. Nama Beto itu artinya emosional atau suka ambil uang untuk jual orang yang dicintanya. Beto itu artinya itu juga ini dia ini dari bahasa dari dulu punya erata atau dia macam dia benci kepada Yeshua. Setelah dia lihat Yeshua, dia benci kepada Yeshua. Padahal dia sudah menyaksikan semua peristiwa depan mata dia. Dia sudah tahu siapa itu, tetapi dia Beto itu dia benci atau dia rasa benci kepada Yeshua. Yeshua. Dia rasa emosi kepada Yeshua, dia rasa benci kepada Yeshua. Ya. Jadi malas, tak mau terima keselamatan. Ya, dia rasa malas, tidak mau terima keselamatan. Ya. Jadi apa yang diberitakan oleh Yeshua tentang bertobat, firman Tuhan, keselamatan itu Beto ini dia tidak mau. Dia bahkan dia balik, dia benci. Dia tidak mau keselamatan di dalam Yeshua. Dia benci, dia marah.
Haleluya. Apa yang dia katakan? Setelah begitu, apa yang dia katakan? Kita lihat. Ya, kita lihat, kita baca apa yang Beto ini dia ucapkan sama Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Masiah? Selamatkanlah dirimu dan kami." Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini kan kata bau-bau kematian atau dari si Beto ini atau penyamun yang bernama Beto ini. Jadi ada kata-kata bau-bau kematian yang dia ucapkan. Nah, terus dia ini termasuk waktu Tuhan bukakan perkara ini kepada kami. Nah, dia ini yang nanti dia mengeluarkan bau kematian, akhirnya dia menuju ke maut, ke jalan lebar. Jalan lebar itu berhubungan dengan jalan babi. Jalan babi itu jalan ibauta. Kalau orang Me itu bilang ibauta itu atau itu disebut babi. Jalan lebar, jalan yang banyak orang akan ikuti. Yesus bilang itu jalan yang banyak orang akan ikuti, itu jalan babi. Jalan lebar, itu kata lain jalan babi. Jadi kalau dalam rahasia orang Me itu, dalam bahasa arti ibauta itu berhubungan dengan menuju ke maut, kematian kekal. Itu di sana berhubungan babi. Yang kemarin raja babinya sudah saya uraikan di video yang kemarin itu maut, kematian berhubungan dengan kuburan. Penyembahan berhala berhubungan dengan Hades menuju maut. Jadi nanti manusia itu pengikut manusia yang sekarang ada dalam berbagai agama, berbagai denominasi gereja, berbagai agama, itu semua akan dilebur lalu nanti mereka yang menuju ke jalan lebar, menuju maut, menuju neraka itu nanti mengikuti jalan ini jalan dilalui oleh Beto. Karena Beto itu artinya orang itu. Jadi kami waktu berdoa Tuhan buka rahasia tentang nama penyamun yang sebelah kiri itu disebut Beto. Jadi dari Beto ini artinya dikasih tahu kau harus bertobat, masuk surga itu harus jalan satu-satunya Yesus. Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada darahku, lihat, pandang. Tetapi orang memang sudah tahu, mereka sudah lihat tapi tidak mau percaya. Bahkan balik berkata yang tidak mengejek, balik berkata yang tidak percaya, balik berkata yang menghujat, mengejek. Baru dia bikin dia jalan sendiri. Dia bikin jalan lebar, dia bikin dia agama sendiri, dia bikin dia punya ini sendiri. Itu yang pernah dibuat oleh bangsa-bangsa hingga sekarang ini. Itu masing-masing manusia mengambil jalannya masing-masing. Jadi mereka tidak mau ikuti jalan yang dirintis oleh Yesus sendiri sampai ke belakang balik tirai. Nah, itu berhubungan dengan berhubungan dengan itu tadi. Beto. Kita lihat sekarang ini, kalau Beto itu kalau dalam bahasa Sanskerta dong bilang itu Getsos, itu dari Roma. Getsos. Itu tidak tahu menurut sejarah mereka, tetapi yang Tuhan bukakan sama kami itu penyamun di sebelah kiri bernama Beto. Sedangkan penyamun di sebelah kanan yang diselamatkan itu dia namanya Ani. Tapi kalau dalam bahasa Latin itu disebut dengan Dismas. Itu juga belum tahu artinya, itu mereka punya persis di sana punya. Tapi yang sekarang Roh Kudus sedang bukakan, Roh Masias sedang bukakan tentang peristiwa karena Yesus semakin dekat untuk datang ke bumi, maka yang beritahukan kepada kami penyamun di sebelah kanan yang diselamatkan itu Ani, namanya Ani. Jadi kalau Ani itu bahasa Ibrani. Jadi kalau Ani itu bahasa Indonesianya aku, Anoki. Dalam bahasa Me itu Ani.
aninu, aniki. Aninu, aku ini. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ani, aku, anoki, aniki. Ini aku. Ani lo Evina. Heneni. Anina nagai. Aki meitaga nagoko. Jadi itu bahasa me, saya bicara dalam bahasa Ibrani, bahasa me, suku me, bahasa saya itu saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di Alkitab itu, Yesus penyamun di sebelah kanan dia berkata begini. Lukas 23 ayatnya yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Yahweh, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang layaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesuha atau Kohen, imam besar, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesua itu raja di atas segala raja. Yesua itu juga, dia lihat dia itu raja di atas segala raja. Dia lihat baik-baik, dia perhatikan. Dia lihat tangan, dia lihat paku. Oh, berarti ini sudah. Walaupun tadinya si jahat penyamun, dia sedang berbuat dosa. Dia mencuri, penyamun itu dia mencuri, dia membunuh, dia berzina, dia lakukan perbuatan-perbuatan dan pada saat itu dia disalibkan. Tetapi dia lihat, dia perhatikan. Oh, yang biasa yang disebut disampaikan itu, saya biasa dengar itu. Ternyata orang ini, haleluya. Lalu langsung dia tegur kepada temannya di sebelah, teman, kau tidak pantas berkata begitu. Haleluya. Jadi dia lihat, baru dia perhatikan, setelah itu dia berpikir, dia beriman. Iman muncul dari dalam, lalu mulai pengakuan dosa jatuh. Yang pertama dia lakukan pengakuan dosa. Pengakuannya benar, dia lakukan. Yaitu pengakuannya benar, dia berkata begini. Katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Yahweh, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Yang pertama dia menyatakan ketakutan, takut. Yang kedua itu kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi yang kedua itu kita layak dihukum, dia bilang, karena kita memang melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Dia sadar di situ, penyamun ini, penyamun bernama Ani, dia sadar. Lalu itu kan kata-kata juga yang pernah diucapkan oleh Yesaya 53 itu di sana berkata, kita kira itu dia itu ditindas oleh Tuhan YHWH, tetapi ternyata dia itu menanggung sakit penyakit kita, dosa kita, kesalahan kita. Di situ dia mengaku. Setelah itu dia berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan tempat dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak. Orang ini tidak. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesuha, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi yang ketiga dia mengaku bahwa dengan pengakuan iman, orang ini orang benar. Dia tidak pernah berbuat salah. Dan aku melihat dengan mataku. Dia mengaku. Itu ada pengakuan iman. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Yang ketiga itu setelah pengakuan dosa, dia berkata, ingat aku. Apabila engkau datang sebagai Kohen, Gadol, imam besar, imam agung, ingat saya bila engkau datang sebagai raja di atas segala raja di bumi. Yesua bilang, engkau bersama aku ada di Firdaus. Saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, waktu kami melakukan, sekarang saya masuk ke Rema firman Tuhan yang berikutnya itu, waktu kami melakukan
pengakuan yang benar di hadapan Tuhan, pengakuan dosa. Karena begini, jadi kami sebagai orang Papua, sebagai orang-orang jauh di Misran, dan juga 12 termasuk 12 suku Israel yang ditinggalkan di Papua, Israel hitam, secara gen genetik moyang kita sudah terlibat dalam orasi penyaliban Yesua, dan ada satu marga yang dia sudah cuci tangan, dia tidak mengambil, tidak menanggung dosa darah orang benar. Karena waktu Pilatus mengadili perkara tentang penyaliban Yesua, Pilatus cuci tangan, sedangkan orang itu mereka berkata, irian ini, salibkan dia, dong iri berdong bilang salibkan dia, dong salibkan dia. Mereka bilang begini, darah itu ditangguh kepada kami dan kepada anak cucu kami. Karena Yesua tidak mati sendiri, tapi terlibat, ada 144 marga terlibat dalam orasi penyaliban Yesua. Di situ maka kita merendahkan diri sekarang. Orang Papua merendahkan diri, pengakuan yang benar untuk karena moyang orang Papua, suku-suku Israel, 12 suku Israel Yahudi orang Papua sudah terlibat dalam orasi penyaliban Yesua ini. Nah, pengakuan yang benar itu seperti yang diakui oleh diakui oleh siapa ini, Ani. Diakui oleh Ani. Jadi waktu kami berdoa, kami bilang begini, Tuhan Yesuha, kami datang, kami merendahkan diri karena moyang kami berani mengambil darahmu, menanggung darahmu, lalu mereka menyalibkan engkau, menyiksa engkau dari ujung kepala sampai ujung tubuh, ujung kaki. Jadi kami merendahkan diri, kami minta ampun akan dosa moyang kami. Itu yang pertama, kami minta ampun. Lalu engkau menanggung, sebenarnya engkau menanggung sakit penyakit kami, dosa kami, kesalahan kami. Tetapi sebenarnya kami yang harus dihukum. Tetapi engkau mengambil dosa kami, lalu engkau menaruh dalam tubuhnya. Bahkan kami punya moyang kami 12 marga, 12 suku Israel, dari 144.000 marga terlibat dalam menyalibkan engkau. Sehingga kami minta ampun di hadapan Bapa kami minta ampun. Ketika kami berdoa begitu, seperti yang Ani ini berdoa, lalu Tuhan perlihatkan penglihatan itu ini. Tuhan perlihatkan penglihatan itu pas di bawah kaki salibnya Ani itu, di situ ada ini, di situ ada domba. Di situ ada domba, bulu domba yang putih. Jadi ada anak domba yang bulunya putih sekali. Kan berdoa tanya Tuhan, ini kenapa? Lalu Tuhan bilang begini, ketika Ani itu dia berdoa dan dia mengaku dosa, dia mengaku Yesus dengan hati dia percaya, baru dia bilang, ingat aku itu dia punya dosa itu habis dari tubuhnya, disucikan oleh darah Yesus ketika itu. Lalu dia seperti domba yang bulunya sudah putih. Karena itu dia punya dosa sudah ringan, sudah suci, sudah bersih. Maka dia lihat itu, baru Yesus lihat itu kepada dia, baru Yesus menurut bilang sama Ani, hari ini juga kita sudah ada di Firdaus karena dia dosa sudah selesai. Ani ini, haleluya. Dan pada waktu kami juga berdoa mengaku seperti yang Ani dia berdoa itu, nanti darah Yesus itu dia akan turun, dia memutihkan dosa kita merah seperti kirmisi. Coba baca Wahyu 1:18 itu, lihat, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Walaupun dosa merah seperti kirmisi, akan berubah putih seperti salju. Walaupun dosa merah seperti kain kesumba, kemudian putih seperti bulu domba. Haleluya. Jadi waktu kami berdoa itu, Tuhan kasih tunjuk ayat itu. Jadi kita berperkara tentang dosa. Masalah dosa bawa perkara, karena
manusia kalau sudah berbuat dosa, iblis akan menuduh manusia berperkara. Supaya jangan manusia itu juga jatuh dalam, karena sudah berdosa, jangan masuk ke neraka. Tetapi waktu kita bawa masalah dosa kita kepada Yesua dan lihat pakunya, lihat tangannya, kita bawa dosa ke sana, itu nanti di dalam roh, asal percaya dalam roh itu, darah kita, dosa kita dihapus oleh darah Yesua. Nah, lalu kita dilayakkan untuk masuk ke Firdaus, masuk ke surga tingkat 2, ke surga tingkat 3. Haleluya. Sesuai dengan jalan-jalan sengsara Yesua, jalan yang pernah dilalui oleh Yesua, yaitu Matius 3 ayat 1 sampai 12. Ya, jadi Yesua melakukan baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Nah, baptisan tubuh Masiah. Itu langkah-langkah yang dilalui setelah ada pengakuan dosa, bertobat, setelah itu dibaptis dengan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus, tubuh Masiah. Ya, saudara-saudara, jadi Tuhan bilang begini, setelah itu Bapa beritahukan. Sekarang kan manusia itu diberi kebebasan untuk pilih jalan sempit ini atau jalan lebar. Jalan yang pernah dilalui oleh Ani, atau orang pertama yang masuk Firdaus ini, atau jalan yang mau ikut jalan lebar sebelah, jalan lebar yang dilalui oleh Beto. Nah, begitu. Jadi nanti orang-orang yang mengikuti jalan sempit ini atau melakukan seperti yang Ani lakukan, penyamun di sebelah kanan Ani lakukan ini, itu nanti membentuk satu barisan yang nanti disebut dengan pemerintahan kerajaan tubuh Masiah, menjadi orang-orang saleh yang diselamatkan. Dan ini pemisahan akan sedang terjadi. Jadi waktu kami berdoa yang sebelah ini, penyamun yang sebelah ini, Ani ini, kami berdoa pada waktu itu, berdoa ini itu Tuhan perlihatkan kambing hitam. Kambing hitam, lalu kami tanya apa itu kambing hitam. Ya, Tuhan bilang begini, kan kalau dia tidak mengaku, dia sudah marah Yesua, Yesua bera, tidak mau bera. Artinya Beto ini berata karena dia tidak mau Yesua, bahkan marah Yesua, benci Yesua, hujat Yesua, maka dia punya dosanya itu sendiri, itu ditangguhkan pada dia sendiri. Ditangguhkan kepada dia sendiri. Lalu dia mati, baru menuju Hades, menuju neraka, menuju kerajaan maut. Nah, jadi sama dengan kalau di perjanjian lama itu biasanya kambing hitam itu biasanya imam ambil, lalu semua dosa bangsa Israel itu dari imam itu, dosa-dosa itu akan masukkan dalam kambing hitam ini. Lalu kambing ini akan dilepaskan ke padang gurun untuk Azazel, untuk iblis. Karena dia kambing hitam itu milik Azazel, milik iblis. Jadi orang yang tidak mau Yesua, kohei gadol amasia Adonai. Dalam bahasa asli orang Ibrani, panggilannya, yang tidak mau dia itu sudah otomatis mulai jadi miliknya Azazel. Itu raja setan mata satu. Dajjal, kalau orang Islam bilang Dajjal, itu milik dia. Jadi nanti orang-orang yang tidak percaya, barisan orang yang tidak percaya Yesua, tidak bertobat, tidak menghasilkan buah pertobatan, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang melakukan dosa, Yesua suruh bertobat, berhenti dari berzina, jangan langgar 10 perintah Yahweh. Tapi mereka tidak mau, mereka beto, tidak mau bertobat, tidak mau ini percaya Yesua, tidak mau ini, tidak mau itu. Barisan mereka adalah barisan beto, ayo mana beto, aita beto. Sudah, dia tidak mau tuh. Dia konipi, aita konipi, dia tidak mau keselamatan di dalam Yesua Hamasiah Adonai. Bahkan dia bilang begini, ani na bida. Dia bilang ani bida. Jadi Beto bilang itu bida. Bida itu artinya keras, saya juga kuat, saya juga petitum, saya juga selamat, bisa selamat sendiri. Jadi agama Bunani, kalau kita kan salam sama mereka, koha,
Koha, Koye itu nama pribadi. Selamat. Itu dong tahu. Dong lah kalau aku sebut Koya, Kohei, Kaya, Koya, itu kata selamat. Berarti itu belum menyebut nama pribadi Yesua. Pribadi Yesuha. Yesuha artinya selamat, juru selamat. Jadi mereka bilang, mereka tidak mau kata itu. Mereka bilang, mereka nanti lawan dengan, bida kau, dia bilang bida, keras. Dia bilang, don juga keras. Kalau Koha, Kohei, Yesuha, Yahweh, itu selamat, juru selamat. Jadi juru selamat itu adalah pribadi nama Yesuha karena darahnya yang kudus dalam mengudus manusia, menguduskan manusia, menyucikan manusia. Jadi golongan yang orang-orang yang tidak percaya, ya beto, rombongan beto yang menyatakan bahwa mereka juga bida, mereka juga keras, mereka juga bisa selamat sendiri, mereka akan menyanggup. Itu sama dengan barisan kambing hitam. Oke, jadi dan Yesus bilang begini, akan ada pemisahan antara domba dan kambing. Kambing hitam kah, kambing putih kah, mereka berbaris satu barisan. Di akhir zaman ini saudara-saudara terkasih, haleluya. Dan barisan domba juga mereka satu barisan itu. Dan sekarang Tuhan sedang memisahkan. Jadi sekarang dong bertahan di dunia ini, dong bertahan, dong bilang saya dari Katolik, saya dari gereja ini, denominasi ini, saya dari agama ini, agama itu. Ya oke, itu kamu di bumi. Oke saja, itu jalan masing-masing. Tetapi nanti pada akhirnya hanya dua ini. Saudara-saudara terkasih, hanya dua ini. Ya, jadi jalan lebar yang kepala barisan adalah Beto, orang pertama adalah Beto, dia jalan, baru jalan lain yang orang seperti Beto itu akan berbaris ke sana menuju mengikuti Dajjal ini, mata setan, mata satu menuju neraka. Haleluya. Sedangkan orang-orang yang percaya pertama, yang percaya Yesuha, namanya Ani, yang menuju ke surga, nah ke Firdaus, itu akan membentuk satu barisan lagi, saudara-saudari. Jadi itu barisan, jadi di mata Bapa di surga itu melihat manusia itu seperti yang percaya seperti domba, barisan domba putih. Nah, sedangkan dan golongan yang tidak percaya itu, mereka Bapa di surga melihat mereka seperti kambing hitam yang harus mereka diusir ke imam besar. Kan dia setelah mengadakan pembersihan, ya kambing hitam juga harus disediakan. Karena kambing hitam ini nanti dia bawa dia dosa itu semua dosa manusia Israel itu semua kasih ke kambing hitam, dan kambing hitam dilepaskan di padang gurun milik Asasel. Nah, begitu saudara-saudara terkasih, sehingga kalau kamu kita orang percaya, kalau kamu lihat mimpi, lihat kambing kah, kambing hitam, kambing putih atau sapi, itu setan. Itu Asasel. Itu setan. Jangan bilang itu kambing hitam nak selamatkan saya di sana, potong kambing jantan, kambing putih. Kambingnya jadi sasaran. Saudara-saudara, itu manusia yang kepala batu tidak mempercaya Yesuha, Masya Adonai. Mereka sudah lihat paku, mereka sudah lihat darah, mereka sudah lihat tangan. Dari tangannya itu keluar darah yang kudus yang menyelamatkan manusia. Mereka tidak mau mengakui seperti kita banyak orang tidak mau mengakui seperti Hani mengaku. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masya Adonai, inilah salah satu bagian dari berita kudus yang tidak terbinasakan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu, tidak ada nama lain yang memberi keselamatan di bawah kolong langit. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36. 34, 35, 36. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Adonai telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa
YHWH telah membuat Yeshua yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, Adonai, dan Amasiah. Jadi orang agama Bunani, orang agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi, yang ada di atas Papua, agama-agama asli yang ada di atas Papua, orang-orang agama-agama asli yang masih sampai sekarang ini di atas Papua, di Indonesia, di Yerusalem sana yang beragama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi. Haleluya. Harus sadar, harus tahu bahwa ternyata Petrus dia berkhotbah, Yesua yang kamu salibkan itu, Bapa di surga telah membuat dia menjadi imam di surga. Dia menampung semua doa-doa orang kudus. Telah membuat Tuhan membuat dia menjadi Adonai, sebuah raja yang berkuasa atas maut, iblis, dosa, dan kedagingan. Ternyata Bapa YHWH di surga telah membuat Yesua yang kamu orang suku Me, Papua, bangsa-bangsa Israel 144.000 marga yang kamu salib, yang kamu telah menyalibkannya itu, Bapa di surga telah membuat dia menjadi Amasiah. Amasiah itu siapa? Mesias. Dia telah hidup pada hari ketika dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, dan sekarang kamu dia telah menjadi imam besar di surga. Oh, iyo. Akhirnya dong bilang dia sampai hari ini itu di Yahudi sana, dong bilang itu, dia itu kohen gadol itu sudah. Dong bilang di agama di daerah orang Medan bilang, dia itu kohe sudah itu koha. Haleluya. Kohe. Jadi orang-orang tua yang tahu itu, dong biasa kasih tahu bahasa ini itu. Bahasa mereka kasih tahu dengan macam perasaan takut sekali. Karena mereka heran. Jadi itu diceritakan dari turun-temurun. Oh, kami hanya tahu itu. Kohe memang kohen. Kohe itu pernah disalibkan. Pernah disalibkan di daerah Mewo ini. Di Dogiai kah, di Paniai kah, di Pukosana kah, di orang di Jayapura lagi, orang di Arsawaris, di Pengge sana lagi, orang di di Biak sana, Numpor, di Manokwari, di Soron. Orang-orang yang tahu cerita yang dulu itu bilang, itu sudah, itu dia. Haleluya. Jadi saudara-saudara Yesua, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasiah Adonai, di mana saja Anda berada di seluruh tanah Papua, yang tahu tentang sejarah-sejarah orang jati diri orang Papua dan berhubungan dengan orasi penyaliban Yesua yang pernah terjadi, dan juga orang-orang Yahudi di mana saja Anda berada. Haleluya. Sekarang sudah mulai harus sadar dan bertobat, karena keselamatan. Baik orang Papua itu mau selamat hari ini, bebas dari segala belenggu penjajahan rohani, jasmani, belenggu penjajahan dosa, belenggu penjajahan bangsa-bangsa lain terhadap Papua. Sekarang kita kembali mengakui ini. Yesua bilang begini, waktu Berani 5 itu, Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan ini, waktu dibukakan itu anak domba, Yahweh membukakannya itu, ya harus mengakui nama, harus mengakui, bangsa-bangsa harus mengakui bahwa Yesua lahir di Papua. Haleluya. Harus akui. Barang siapa yang tidak mengakuinya, dengan hati percaya, dengan mulut mengakuinya, maka pedang sudah tersedia. Pedang firman Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasiah Adonai, akhirnya, haleluya, saya mengakhiri kesaksian saya, berita Sion yang saya beritahukan ini, berita yang keselamatannya, berita kudus yang tidak terbiasakan datang dari timur ke barat. Markus 16:8c itu tentang keselamatan yang kekal itu. Ini sudah yang saya sudah Roh Kudus sudah sampaikan kepada kami, dan saya teruskan ini sudah. Berita ini, saudara-saudara terkasih, dan berita ini sekarang sedang diselidiki, sedang dicari tahu. Haleluya. Maka kitab Kegerakan, kitab Wahyu juga di sana berkata, bangsa-bangsa di akhir zaman dan pada akhirnya mereka tahu
nama Yesua yang sebenarnya, nama juru selamat yang sebenarnya, nama pencipta yang sebenarnya. Jadi di bumi dong pakai nama yang manusia berikan dari Roma, dari Arab, dari Yunani, dari Latin. Tetapi di surga itu nama dia itu mulai diperkenalkan karena nama itu yang akan dipakai dalam nama yang disapa dan nama yang Bapak sudah perkenalkan kepada orang Ibrani dari sejak dahulu. Saudara-saudara terkasih, karena Yesua adalah Alfa dan Omega. Yesua bukan baru orang yang muncul tiba-tiba dia diinkarnasi, dilahirkan oleh Yokapie, oleh Maria. Tetapi dia memang ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Ada sebelum dunia diciptakan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu dia bercahaya. Cahaya firman itulah yang disebut dengan Kohei Papa. Atau disebut dengan kaya Papa. Atau terang. Firman Tuhan terang, Injil yang menerani. Iya, boko Papa. Boko Papa. Untuk itu terang, cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Kristus. Hamasiha. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasiha Adonai. Karena waktu kedatangan semakin dekat, dengan demikian akhir kata, untuk menutup kata ini dari uraian ini, bahwa siapa yang menyebut nama Kohen Yesua Hamasiha Adonai dalam kekudusan adalah itu orang-orang yang mengharumkan nama Yesua. Jadi Yesua beritakan begitu. Jadi nama ini boleh hanya disebut, bisa tahu, bisa kenal, tapi hati-hati menyebutnya karena hanya orang kudus, orang saleh yang dapat menyebut nama ini. Saudara-saudara, Bapak beritahukan begitu. Dengan demikian, kami juga yang sedang memberitakan ini juga, kami harus kasih tahu itu. Sehingga kalau mau menyapa nama ini kembali, harus berdoa dulu, minta ampun. Setelah minta ampun seperti siapa ini dia berdoa, minta ampun. Setelah itu dia menyebut, bukan dia tidak menyebut namanya. Tapi dia menyebut Yesua itu, tidak menyebut namanya, tapi dia menyebut Raja. Raja yang akan datang, Raja di atas segala raja yang akan datang. Jadi itu dia. Jadi agama Bunani dong tidak boleh lagi tunggu raja yang akan datang. Jangan mereka bilang bahwa yang satu itu kami sudah salibkan. Tidak. Agama Yahudi juga tidak boleh begitu. Yahudi Parisi juga tidak boleh menyatakan seperti itu karena sudah bukti nyata. Dia sudah mengaku bahwa raja di atas segala raja. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Atas pengakuan ini dia sudah masuk Firdaus bersama Yesua. Ya, jadi untuk barang siapa kita orang Papua asli, orang siapapun suku-suku bangsa, kita kalau menyebut nama ini harus kita kudus, ukur diri, kita kudus, kita suci baru menyebut. Ini hanya perkenalkan saja, kita kudus, kita suci. Kalau kita sudah mulai dilayakan baru menyebut nama itu, karena nama itu kudus. Jadi di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia untuk diselamatkan, tapi nama itu diberikan oleh Bapa sendiri. Karena itu pribadi nama yang diberikan pada anaknya untuk diselamatkan. Karena YHWH adalah penyelamat bangsa manusia yang telah keluar dari Eden akan menuju kembali kepada Firdaus. Demikian. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasiha Adonai. Baik, itu saja bisa saya persampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak yang mulia, haleluya. Setiap orang yang mendengarkan namamu dan mengaku dosa dan merendahkan diri dan melakukannya, Bapak menyelamatkan mereka. Bapak menyelamatkan kami, menyelamatkan mereka dengan darah-Mu yang kudus yang mahal harganya itu. Sedangkan setiap orang yang tidak mengakui Engkau dan seperti Beto, Bapak juga yang mengaturnya. Karena kami sudah berdoa tanya Bapak, dan Bapak bilang kepada kami tugas kamu adalah hanya berdoa saja. Masalah selamat atau tidak itu urusannya Yesua sendiri.
Dengan demikian kami mengucap memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Kami telah menyampaikan berita ini. Haleluya. Kepada Bapa, dengan demikian Bapa lindungi kami, pagari itu bungkus, berkati kami setiap orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.